Divisi Hukum dan Pengawasan ini sendiri saat tahapan pemilihan kemarin seperti apa, Pak? Dan mungkin ada tantangan sendiri menjadi anggota KPU Kota Kediri? Penyelenggara pemilihan harus memastikan semua tahapan berjalan sesuai dengan ketentuan hukum dan jadwal yang telah ditetapkan. Selain JDIH itu tadi, mungkin ada lagi tugas yang dilakukan di Divisi Hukum ini, Pak, pasca pemilihan? Ada website JDIH yang di dalamnya juga terdapat publikasi produk hukum KPU, yaitu surat keputusan atau SK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman pemilih dimanapun kalian berada, kembali lagi di podcast KPU Kota Kediri. Baik, kali ini teman pemilih akan bersama saya, Farah, yang akan menjadi host podcast pada episode kali ini. Dan pada kesempatan kali ini, KPU Kota Kediri menyuguhkan podcast sebagai sarana edukasi, sosialisasi, dan informasi terkait pemilu dan pemilihan kepada seluruh masyarakat, khususnya Kota Kediri. Dan kali ini kami kedatangan tamu spesial, yaitu Komisioner KPU Kota Kediri Divisi Hukum dan Pengawasan, Bapak Imam Murofik, atau biasa kita sapa Pak Imam. Selamat datang Pak Imam, bagaimana kabarnya hari ini Pak? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mungkin Pak Imam bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada teman pemilih, silahkan Pak. Saya Imam Murofik, Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kota Kediri untuk periode 2024-2029. Baik, sebelum memasuki pembahasan, Pak Imam mungkin bisa diceritakan terlebih dahulu kepada teman pemilih seperti apa sih pengalaman Pak Imam sendiri sebagai penyelenggara pemilihan di Kota Kediri? Monggo Pak Imam. Saya sebelum ini pernah menjadi PPS ya untuk tahapan pemilu yang terakhir dan terakhir PPS untuk tahapan pilkada yang terakhir ini. Oh, jadi bukan pengalaman pertama ya Pak untuk jadi penyelenggara pemilihan ini, sudah pernah menjadi penyelenggara pemilihan di tingkat kelurahan atau desa atau biasa disebut PPS seperti itu. Yeah. Nah, kalau boleh tahu nih Pak, apa sih memang perbedaan menjadi PPS dan saat ini menjadi komisioner, seperti apa perbedaannya? Iya, pasti adalah perbedaannya, terutama pada tanggung jawab dan kewajiban, bahwa tanggung jawab dan kewajiban PPS itu lebih spesifik dan terfokus pada pelaksanaan pemungutan suara di tingkat desa, sedangkan KPU sebagai anggota KPU itu lebih bertanggung jawab pada tingkat yang lebih tinggi lagi, yaitu tingkat seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu secara nasional, dalam konteks nasional, dalam konteks provinsi di seluruh wilayah provinsi, dan dalam konteks kabupaten kota di seluruh wilayah kabupaten atau kota. Oh begitu. Jadi memang ada perbedaannya, lebih ada tanggung jawab sebagai komisioner KPU Kota Kediri ini ya. Oh, baik. Jadi kalau boleh tahu Pak, tugas di Divisi Hukum dan Pengawasan ini sendiri saat tahapan pemilihan kemarin seperti apa Pak? Dan mungkin ada tantangan sendiri menjadi anggota KPU Kota Kediri? Tantangannya banyak ya. Ada tantangan di bidang teknis, ada tantangan partisipasi, juga ada tantangan hukum dan politik. Untuk ini, terutama hukum dan politik ini kan yang paling sesuai dengan bidang divisi yang saya emban ya. Iya betul. Tantangan di bidang hukum misalnya bahwa pada bidang tahapan pemilihan ya, penyelenggara pemilihan harus memastikan semua tahapan berjalan sesuai dengan ketentuan hukum dan jadwal yang telah ditetapkan. Kemudian peran KPU ini penting
dalam memantau dan mengawasi seluruh proses pemilihan serta menjaga netralitas dalam penyelenggaraan pemilihan. Oh, baik. Jadi itu merupakan tugas dan tantangan saat tahapan pemilihan begitu ya, Pak? Ya. Jadi mungkin teman pemilih di sini juga penasaran nih, Pak. Setelah pemilihan sendiri atau pasca pemilihan, seperti apa tugas yang dilakukan khususnya di divisi hukum itu sendiri? Seperti apa? Tugas divisi hukum setelah pemilihan yaitu pengelolaan JDIH ya, Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. Oh ya, baik. Seperti apa Pak JDIH itu sendiri? Jadi JDIH dikelola dalam satu jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang terpadu dan terintegrasi. Oh ya, baik. Jadi terintegrasi dari pusat begitu ya Pak? Iya. Untuk ini dasar hukumnya sendiri untuk JDIH? Jadi JDIH di lingkungan KPU Kota Kediri ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 5 Peraturan Presiden nomor 33 tahun 2012 tentang JDIH. Ya. Juga ada pasal 7 ayat 2 PKPU nomor 1 tahun 2015 tentang pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan KPU. Oh begitu, jadi memang JDIH ini ada dasar hukumnya seperti itu. Kalau boleh tahu nih Pak, tujuan dari JDIH ini sendiri apa ya Pak? Tujuan dari JDIH ini adalah yang pertama pengarsipan produk hukum secara digital. Kemudian yang kedua untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat. Kemudian yang ketiga, pengelolaan informasi publik secara baik dan efisien. Baik, jadi publikasi informasi hukum itu dilakukan melalui media sosial begitu ya Pak? Iya. Berarti untuk JDIH ini sendiri memiliki media sosial tersendiri Pak? Iya, ada medsos tersendiri untuk JDIH yaitu Instagram, Twitter, dan Facebook. Oh iya. Ada konten terbaru di medsos JDIH itu yaitu KAPU ya, Kupas PKPU dan Keputusan KPU, di mana di dalamnya dibahas tentang poin-poin penting yang ada di PKPU dan Keputusan KPU. Oh, seperti itu ya. Ya. Kemudian juga ada website JDIH yang di dalamnya juga terdapat publikasi produk hukum KPU, yaitu surat keputusan atau SK. Oh begitu, jadi memang JDIH ini memiliki media sosial tersendiri. Jadi jangan lupa untuk teman pemilih untuk follow media sosial JDIH KPU Kota Kediri. Ada Instagram, Facebook, dan Twitter. Teman pemilih cukup ketik aja JDIH KPU Kota Kediri, pasti akan muncul. Begitu ya Pak? Iya. Ya, baik. Terkait produk hukum ini Pak, selain dilakukan publikasi melalui JDIH tadi, apakah mungkin ada inovasi atau kegiatan lainnya yang dilakukan di KPU Kota Kediri ini Pak? Iya, ada. Saya rasa inovasi itu adalah yang terakhir kita lakukan adalah sosialisasi PKPU, ya. Kemudian ada sinau bareng, kemudian bedah PKPU. Sinau bareng bedah PKPU ini kita lakukan setiap minggu, seminggu satu kali. Kemarin ini sudah dilakukan sinau bareng PKPU nomor 1 tahun 2025 tentang pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Dan ini akan tetap kita lakukan dalam beberapa minggu ke depan. Oh begitu ya. Kemudian juga selain itu ada penyusunan BA pada setiap rapat pleno. Saat ini yang kita lakukan adalah rapat pleno, evaluasi, dan perencanaan kegiatan yang kita lakukan setiap minggu. Kemudian juga ada kita lakukan pengarsipan produk hukum, yaitu berita acara dan SK. Oh begitu, jadi tadi terkait produk hukum dan publikasinya, selain itu juga di internal dilakukan sinau bareng begitu ya Pak. Lalu untuk
selain JDIH itu tadi, mungkin ada lagi tugas yang dilakukan di divisi hukum ini Pak pasca pemilihan? Ada, yaitu pelaporan SPIP, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Ini berupa pengisian kartu kendali dan data dukung untuk bidang kepegawaian, bidang keuangan, kemudian bidang pengadaan barang dan jasa, bidang aset, bidang kelengkapan dana hibah, kemudian ada juga bidang progres tindak lanjut temuan audit, juga tentang logistik. Dan sistem pelaporan ini dilakukan rutin setiap bulan oleh KPU Kota Kediri kepada KPU RI melalui website ESPIP ya. Oh baik, jadi untuk pelaporan itu dilakukan melalui website ESPIP ya Pak? Iya, baik. betul. Kemudian untuk tujuan pelaporan SPIP ini sendiri apa Pak? Tujuan pelaporan ESPIP adalah sebagai alat untuk memitigasi dan manajemen risiko atas kegiatan yang berkaitan dengan di bidang yang disebut tadi. Penilaian risiko ini untuk mengidentifikasi kendala dan hambatan baik internal maupun eksternal yang akan yang akan mempengaruhi tercapainya tujuan satuan kerja, dalam hal ini KPU Kota Kediri. Oh, seperti itu. Jadi yang saya tangkap di sini, SPIP ini prosedurnya yaitu yang pertama pengisian kartu kendali dan data dukung oleh masing-masing sebagian yang di bidang yang disebutkan Pak Imam tadi, ngoten nggih? Iya. Iya, lalu kemudian setelah pengisian kartu kendali dan dilengkapi data dukung akan dilaporkan melalui website ESPIP itu. Oh iya, baik. Lalu untuk peran Bapak sebagai divisi hukum dan pengawasan di KPU Kota Kediri ini dalam pelaporan SPIP seperti apa Pak peran jenengan? Peran divisi hukum dalam hal ini adalah mengawasi dan memonitoring ya, mulai dari pengisian kartu kendali sampai dengan pelaporannya ke KPU RI. Baik, jadi mungkin di sini bisa diambil kesimpulan ya teman pemilih bahwa di divisi hukum dan pengawasan sendiri ini setelah pemilihan pun tetap melaksanakan tugas dan fungsinya begitu ya. Yang pertama tadi terkait publikasi informasi hukum melalui JDIH dan juga pelaporan SPIP begitu ya Pak. Jadi memang di divisi hukum ini bertanggung jawab dalam tugas-tugas penting ini dan memang harus selalu melakukan monitoring dan pengawasan, betul Pak? Iya. Betul. Mungkin ada closing statement dari Pak Imam sebelum kita mengakhiri pertemuan kali ini? Monggo Pak. Ya, jadi podcast ini adalah salah satu upaya dari KPU Kota Kediri untuk dalam rangka mengemban tugas yang diamanatkan oleh Undang-Undang Pemilu, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yaitu mensosialisasikan penyelenggaraan pemilu dan atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten Kota kepada masyarakat. Baik Pak Imam, terima kasih banyak atas jawaban-jawaban yang diberikan. Terima kasih atas informasinya kepada teman pemilih khususnya. Semoga sukses selalu untuk Bapak dan juga KPU Kota Kediri. Oke teman pemilih, sekian dari kami untuk episode podcast yang luar biasa kali ini. Podcast KPU Kota Kediri sebagai sarana edukasi, sosialisasi, dan informasi untuk teman pemilih. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe video ini, juga video YouTube kami yang lainnya. Jangan lupa juga untuk follow media sosial KPU Kota Kediri dan follow media sosial JDIH KPU Kota Kediri. Jadi jangan sampai ketinggalan ya teman pemilih. Saya Farah sebagai host podcast pada episode kali ini pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa pada episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.